يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita di hari libur ini berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, juga mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berkumpul di majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang akan mengingat Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di tengah kesibukan kita meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, maka Allah mudah-mudahan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jika seseorang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga, berarti itu ciri atau tanda Allah mencintai hamba tersebut. Bapak, ibu, ikhwan yang sekarang dimudahkan oleh Allah datang ke masjid untuk belajar ilmu agama, sadari, ketahui, itu bagian daripada tanda Allah mencintai kita. Kenapa berani ngomong begitu, Ustaz? Iya, karena orang-orang yang Allah mudahkan belajar ilmu agama adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Berarti orang yang Allah mudahkan belajar ilmu agama, Allah inginkan bagi dia kebaikan. Kebaikan yang paling besar adalah kebaikan surga. Dan tidak akan mungkin dimudahkan masuk ke dalam surga kecuali orang yang Allah cintai. Salah satu jalan untuk dimudahkan ke surga adalah belajar ilmu agama. Tidak semua orang Allah berikan keinginan untuk belajar ilmu agama. Bahkan tidak semua orang Allah berikan hidayah dan taufik mengerti tentang belajar dan pentingnya menuntut ilmu agama. Bahkan sebagian orang gak mengerti untuk apa dia diciptakan. Habis waktunya, habis tenaganya, habis hartanya, habis hidupnya bukan untuk sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Bahkan terbalik, dia habiskan semua kemampuannya bertentangan dengan tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka menjadi hamba-hamba Allah. Para hadirin jamaah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tugas ini, tugas menjadi hamba, Allah pernah menawarkan kepada langit yang kuat,
kepada bumi yang besar, kepada makhluk-makhluk yang lain, fa'abaina an yahmilnaha. Bumi, langit tidak mau memikul tugas ibadah ini. Tapi manusia, merekalah yang mampu memikul tugas ini. Maka manusia Allah muliakan dengan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengambil tugas dan beban yang paling tinggi, yaitu menjadi penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam penghambaan ini, dalam tugas ini, kita sadari pasti tugas ini penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan kelalaian, tidak sempurna menunaikan tugas ini. Ini harus kita sadari. Tetapi juga ketika kita sadari kita penuh kekurangan, jangan putus asa. Jangan menjadi orang yang lemah. Allah tidak pernah menuntut kita menjadi hamba yang suci yang tidak pernah berdosa. Enggak ada. Karena Allah tahu kita ini diciptakan lemah. Khuliqal insanu dhaif. Manusia diciptakan lemah. Allah tahu kita ini penuh kesalahan, wanisyan, penuh dengan kekeliruan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Allah tahu kita salah. Allah tahu kita ini pelupa. Maka seorang hamba yang mengerti tugasnya menjadi penghambaan diri kepada Allah, dia bisa dipastikan tidak ada yang sempurna. Makhluk yang paling sempurna dalam penghambaan diri itu cuma baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka penghambaan diri baginda Nabi Muhammad itu diakui oleh Allah. Allah langsung mengakui dia menjadi hamba Allah. Di beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu adalah hambaku. Pengakuan Allah Nabi Muhammad sebagai hamba itu adalah rekomendasi yang tertinggi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud di sini? Rasulullah. Rasulullah dikatakan hamba. Di dalam Al-Quran lagi di surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami telah turunkan kepada abdina, hamba kami, Muhammad, fa'tu bisurah, datangkan satu surat. Allah tantang. Siapa yang ragu dengan Quran, datangkan satu surat yang semisal dengan Quran. Dari susunan kata, dari hukum, dari hikmah, dari makna, dari pengaruh dalam jiwa, gak ada yang bisa. Jadi hamba, kita ini tugasnya menghambakan diri. Tapi kita dalam menunaikan tugas penuh kekurangan. Allah pun tidak menuntut kesempurnaan kepada kita karena kita memang bukan makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna dalam penghambaan cuman baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah puji dan Allah akui penghambaannya. Kalau kita ini masih, kita mengaku hamba Allah, tapi Allah belum mengatakan dengan pasti kita menjadi hamba. Nabi Muhammad, Allah akui dia sebagai hamba, berarti tugas yang dia kerjakan sudah seperti yang Allah inginkan. Kalau kita mengerti, kita ini hamba yang penuh dengan kekurangan. Dan tidak boleh bagi kita putus asa dalam menghambakan diri kepada Allah. Walaupun kita tercebur dalam dosa, berulang futur, lalu kembali, lalu melakukan dosa lagi dan menyesal lagi. Jangan pernah kita lemah,
tetap bahwasannya Allah akan mengampuni kita. Di dalam Al-Quran, Allah lebih banyak menuntut kita untuk menjadi hamba yang bertaubat. Allah nggak pernah menuntut kita di Quran menjadi hamba yang tidak pernah berdosa. Coba sebutkan satu dalil Quran. Allah minta kepada kita menjadi hamba yang suci tidak pernah berdosa. Nggak ada. Tapi Allah banyak di Quran minta kita menjadi hamba yang bertaubat. Bahkan dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci dan mensucikan dirinya. Coba sebutkan satu ayat Allah mencintai hambanya yang tidak pernah berdosa. Adakah? Gak ada. Gak ada, Pak. Jadi yang Allah tuntut dan Allah minta dari kita bukan kesucian. Yang Allah minta kepada kita adalah kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan ganti dengan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan berbicara tentang satu amalan yang ringan, tapi amalan ini merupakan penutup kekurangan amalan kita, penghapus segala bentuk dosa kita, dan salah satu amalan yang menyebabkan Allah menjaga kita dari segala bentuk kejelekan, yaitu istighfar. Istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu asal kalimat dari ghafara. Ghafar itu bisa diartikan penutup, bisa diartikan mikfar itu helm perang itu mikfar. Kalau istighfar itu ada tambahan alif, sin dan ta berarti memohon. Istisqa ada alif, sin dan ta, memohon hujan. Ya kan? Kalau istighfar berarti memohon perlindungan. Tapi ternyata, kok Ustadz bilang istighfar memohon perlindungan? Si Ustadz setahu saya istighfar itu mohon maaf Ustadz, mohon ampun. Inilah bedanya. Ampunan dengan istighfar dengan ampunan afu dan maaf. Kita minta istighfar itu bukan hanya minta ampun, tapi minta terlindungi dari segala bentuk kecelakaan dan musibah disebabkan ulah tangan kita sendiri. Itu istighfar. Maka dikatakan oleh para ulama, maghfirah itu adalah wiqayah syarr dunub wa mahuha wa izalatu asariha. Ampunan atau maghfirah itu adalah penjagaan, meminta jaga dari segala bentuk kejelekan dosa dan juga dihapuskannya dosa dan juga dilenyapkan segala dampak dari dosa tadi. Berarti 3 kandungannya. Terjaga, terhapus, dan dilupakan. Itu maghfirah, ampunan. Jadi dia bukan hanya tertutupi. Kita berdosa, kita bersalah, tertutupi dosa kita, orang lain nggak tahu. Itu bagian dari maghfirah. Tapi bukan hanya tertutupi, tapi juga dimaafkan, diampuni, dihilangkan, dijaga supaya tidak kena dampak dari dosa-dosa tadi. Karena dosa itu berdampak. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa dirimu dari musibah itu disebabkan ulah tanganmu. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah ampuni, Allah maafkan.
Jadi kalau kita pahami pertama di sini, bahwasannya istighfar itu adalah memohon diampuni dosa, memohon ditutupinya kita dari dosa, memohon terlindunginya kita dari dosa, sehingga dampak dosa itu tidak berpengaruh kepada diri kita. Lebih dari sekedar ampunan, tapi dia pun penjagaan dan juga termasuk pelindungan. Maka dari itu, para ulama ada yang mengatakan istighfar itu taubat. Taubat itu istighfar. Walaupun sebagian nanti kita akan bedakan antara istighfar dan taubat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ma asarra minal mustaghfir wa in ada fi yawmi 70 marrah. Dari ini pula para ulama mengatakan bahwasannya istighfar dengan lisan itu adalah mengucapkan dengan lisannya mengatakan astagfirullah. Tetapi jika dia beristighfar dengan lisan dan dia tetap melakukannya dengan hati, dia istighfar di lisannya astagfirullah, tapi hatinya tetap ingin melakukannya lagi, maka dikatakan oleh para ulama, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, mustaghfir minadzanbi wa huwa mukim 'alaiha atau mukim 'alaihi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang istighfar dari dosa sementara dia tetap melakukan dosanya, dia ngomong istighfar astagfirullah tapi dalam hatinya pengen lagi. Kalau ada kesempatan dia berpikir dia mau lagi. Maka kata Abdullah bin Abbas, orang yang seperti ini, orang yang beristighfar dengan lisannya tapi dia masih ingin melakukannya lagi, kal mustahzi billah, seperti orang yang ngeledek, mengolok-olok Allah. Di sini pun dipahami berarti istighfar itu bukan cuma lisan. Istighfar itu adalah pengakuan hati tentang kekurangan dan dosa-dosa kita. Kalau lisannya mengucapkan istighfar, tapi hatinya kosong daripada penghambaan dan kosong daripada penyesalan, bahkan hatinya tetap berangan-angan untuk melakukan dosa yang sama, maka katanya ini bagaikan orang yang mengolok-olok Allah. Bahkan salah satu salaf mengatakan, man lam yakun thamaratu istighfari tashiu taubatih fahuwa kadzib fil istighfar. Barang siapa yang buah hasil istighfarnya tidak memperbaiki taubatnya, maka dia orang yang berdusta dalam istighfar. Berkata Fudail bin Iyad, al-istighfaru bila ikla'i taubatul kazibin. Mengucapkan istighfar tapi tidak berhenti dari dosa, itu adalah taubatnya orang-orang yang berdusta. Di sini istighfar itu ibadah lisan. Mengucapkan astagfirullah. Yang maknanya mohonkan ampun dan minta perlindungan dari segala bentuk dampak dosa yang jelek. Tetapi ketika hanya mengucapkan lisan, tapi hatinya tidak menyesal dan tidak kembali kepada Allah, maka istighfar tadi bagaikan orang yang berdusta. Jadi istighfar yang diucapkan di lisan harus pula dihadirkan di hati pengakuan tentang kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan haruslah orang yang beristighfar itu meyakini tentang keyakinannya tentang tauhid kepada Allah, tentang keikhlasan kepada Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala menerima dari manusia tersebut istighfar dia. Kalau seandainya sampai dosa dia memenuhi langit, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai bani Adam, seandainya kau mohon kepadaku, kau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Ya bani Adam, kalau seandainya dosa-dosamu itu sampai ke langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali,
aku akan ampuni engkau dan aku tidak pernah peduli. Di sini Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, kalau seandainya seorang hamba memiliki dosa yang dosa itu memenuhi langit, kemudian dia mengucapkan astagfirullah dan beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya dan Allah tidak peduli dosa apa yang pernah dia lakukan. Ya ibnu Adam, law annaka ataitani biqarabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqarabihal maghfirah. Wahai Bani Adam, kalau seandainya kau datang kepadaku dengan seisi bumi ini dosa dan kesalahan, kemudian kau menemui aku tanpa menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan datangkan kepadamu seisi dunia ini ampunan dariku. Hadis riwayat Tirmizi. Dijelaskan, hadis ini begitu besar. Orang yang istighfar kepada Allah walaupun dosanya sebesar langit, bahkan sampai memenuhi langit, selama dia istighfar Allah tidak peduli dengan dosanya, Allah ampuni dia. Tapi istighfar yang bagaimana? Orang yang istighfar yang hatinya pun hadir untuk memohon ampun kepada Allah. Walaupun dia belum mengakukan amal yang banyak, tapi dia melakukan sebuah amalan yang memohonkan ampun kepada Allah, disertai dengan hati yang penuh harapan supaya Allah ampuni, maka Allah akan mengampuni dia walaupun sebesar apa dosanya. Disebutkan oleh para ulama, ya, maka bergabungnya lisan dan hati di dalam kehadiran mengucapkan istighfar dan mengakui kekurangan diri dan meninggalkan dosa, inilah yang disebutkan istighfar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di Quran. Jadi sampai ada orang pernah mengatakan, kalau ada orang istighfar, lisannya istighfar tapi hatinya belum bertobat, istighfar orang seperti ini adalah istighfar yang butuh istighfar. Lisannya bilang istighfar, astagfirullah, tapi hatinya terus berangan-angan dan tetap ingin melakukan dosa, maka istighfar yang kayak begini butuh istighfar. Tapi kalau istighfar dia dengan lisan astagfirullah, hatinya mengakui dia penuh dengan dosa dan kesalahan dan dia ingin berhenti dari dosa itu, walaupun dia cuma mengucapkan astagfirullah, Allah akan ampuni walaupun sebesar apa dosanya, wala ubali, Allah nggak peduli. Tapi catatannya, kejujuran di dalam hati yang diucapkan di lisan, antara hati dan lisan tidak ada perbedaan dan tidak ada kebohongan. Kalau begitu, apa bedanya antara istighfar dan taubat? Dikatakan oleh para ulama, istighfar dan taubat kalau disendirikan, istighfar ketika Allah perintahkan istighfar sendiri, berarti maksudnya adalah taubat. Begitupun taubat ketika disendirikan, maka maksudnya adalah istighfar. Karena istighfar dan taubat itu maknanya sama. Ada beberapa ayat Al-Quran yang di situ menggabungkan kalimat istighfar dan kalimat taubat. Timbullah pertanyaan, jika istighfar dan taubat disatukan, apakah makna istighfar dan apakah makna taubat? Contoh, di dalam surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, yumatti'ukum mata'an hasana ila ajali musamma wa yu'ti kullu dzi fadlin fadlah." Ya subhanallah, ya subhanallah. Ini keutamaan besar sekali. Al-Hud ayat 3. Apa kata Allah? Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Perintah. Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Allah perintahkan istighfar, berarti istighfar itu wajib buat kita. Lalu Allah katakan, "Tsumma tubu ilaih", kemudian taubatlah kepada Allah. Setelah Allah perintahkan istighfar, Allah perintahkan taubat, berarti taubat juga hukumnya wajib. Kenapa Allah satukan? Apa bedanya istighfar dan taubat? Sebelum itu, Allah mengatakan, "Yumatti'ukum mata'an hasanan", Allah akan yumatti'ukum. Yumatti'ukum akan menyenangkan kalian. Membuat kalian senang. Mata'an hasanan, dengan kesenangan-kesenangan yang baik. Ila ajalim musamma, sampai ajal yang ditentukan.
yu'ti kullu di fadlin fadlah. Dia akan memberikan kepadamu keutamaan daripada keutamaan yang banyak. Di sini dalil orang yang mau mencari tamattu, kesenangan, itu caranya adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Jika ada orang yang mau mencari kesenangan, tapi malah berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan kesenangan kecuali tipuan-tipuan semu yang dianggap senang, padahal menyempitkan dadanya dan menyebabkan dia bermasalah. Tapi ketika Allah katakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, istighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada Allah, yumatti'ukum mata'an hasanan, Allah akan memberikan kalian kesenangan dengan kesenangan yang baik. Yang menjadi poin kita sementara di sini adalah Allah membedakan istighfar dan taubat. Apa perbedaannya? Contoh lain, masih tentang ayat Al-Quran yang menggabungkan kalimat istighfar dan taubat. Contoh di dalam surat Hud juga ayat 90. Hud 90 Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, inna rabbi rahimun wadud. Kata Allah Subhanahu wa taala, istighfarlah untuk Rabb kalian atau istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian taubatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Rabbi rahimun wadud, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ketika digabungkan dalam ayat Al-Quran ini antara istighfar dan taubat, kalau begitu apa makna istighfar dan apa makna taubat? Dikatakan para ulama, ketika digabungkan antara istighfar dan taubat, istighfar itu permohonan ampun dengan lisan, taubat itu adalah ibarat tentang melepaskan dosa dengan hati. Taubat itu hati, istighfar itu lisan. Tadi kita bahas, orang yang beristighfar cuma lisan tapi tanpa hatinya, itu bagaikan orang mohon ampun tapi berdusta. Tapi kalau datang di Quran, istighfar saja tanpa taubat, maka maknanya istighfar itu adalah taubat. Begitu juga kalau datang di Quran, perintah taubat tanpa kalimat istighfar, maknanya adalah kita bertobat dan istighfar. Tapi kalau datang di Quran, perintah istighfar dan perintah taubat, maka istighfar itu adalah perintah untuk memohon ampun dengan lisan, taubat itu adalah kekuatan hati untuk meninggalkan dosa dan menyesali diri. Kalau ada orang menyesal dengan perbuatan dosanya, bahkan dia menganggap perbuatan dosanya ini harus dia tinggalkan, tetapi dia tidak pernah mengucapkan dengan lisannya memohon ampun kepada Allah. Dia nyesel saja, kenapa saya lakukan. Tapi lisannya nggak mengucapkan mohon ampun kepada Allah, maka orang seperti ini tidak sempurna dalam taubatnya. Jadi istighfar itu bagian penting daripada taubat. Lisan yang memohon ampun itu penting. Hati yang kosong dari mohonan ampun pun itu tidak boleh. Lisan tidak boleh kosong hati, hati tidak boleh kosong dari lisan. Maka antara hati dan lisan, keduanya harus disatukan. Walaupun terkadang hati itu lebih kepada taubat dan penyesalan, lisan itu lebih kepada permohonan dan permintaan. Istighfar letaknya di lisan, hati tempat untuk menyesalinya. Istighfar itu adalah kebutuhan kita. Tidak ada manusia yang tidak butuh istighfar. Bahkan istighfar ini adalah salah satu rahmat Allah kepada kita. Kalau tidak Allah berikan ibadah istighfar ini, sungguh kita sangat rugi dan sangat-sangat kita celaka. Mengapa? Karena kita semua pasti berdosa. Kalau seandainya setiap dosa kita langsung diberikan kepada kita hukumannya, celaka kita. Gak bakalan pernah sehat kita. Setiap hari dapat hukuman. Tapi karena ada istighfar
Istighfar itu kan minta supaya dosa yang ada pada kita diampuni dan jangan sampai dosa itu menyebabkan musibah untuk kita. Kenapa sekarang perbuatan dosa-dosa kita yang kita lakukan gak langsung jadi musibah untuk kita, Pak? Apa salah satu sebabnya? Istighfar. Kalau seandainya tidak ada istighfar, Allah tidak jadikan solusi dan ibadah istighfar ini ada. Berarti keharusannya setiap dosa langsung akan mengenai diri kita. Mampukah kita? Gak mampu kita. Ya Rob, setiap habis ngomong kotor langsung sakit gigi, Pak. Kira-kira gimana? Ya subhanallah. Ya, setiap habis melihat mata melihat sesuatu yang haram langsung sakit mata umpamanya. Waduh, subhanallah. Repot kita. Mau kerja susah karena setiap hari pasti sakit kita akhirnya. Mau kerja susah, mau ngapa-ngapain susah. Tapi kadang-kadang Allah tahu kita berdosa, nggak langsung dosa itu mendampak kepada diri kita. Salah satu faktornya adalah karena ada istighfar. Maka itu kata para ulama, istighfar itu kebutuhan kita. Karena dengan istighfar ini kita terlindungi, ditamengi dan terjaga sehingga Allah lupakan dosa-dosa kita. Maka berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengatakan istighfar, kata Imam Ibnu Taimiyah, istighfar itu mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang dibenci kepada perbuatan yang disukai. Dari amalan yang kurang menjadi amalan yang sempurna. Amalan kita penuh kekurangan tidak? Iya tidak? Salat kita, badannya memang salat. Badannya juga ikut imam. Tapi pikirannya, ya subhanallah. Maka itu ba'da salat apa yang kita setelah takbir, Pak? Kita bilang apa? Astagfirullah. Kenapa astagfirullah datang habis salat? Kamu kan habis salat, bukan habis maksiat. Kenapa kamu ucapkan astagfirullah? Menutupi kekurangan ibadah kita. Jadi yang kurang-kurang itu dengan astagfirullah Allah sempurnakan. Ya sudahlah, memang kamu kadang-kadang gak khusyuk sholatnya, Allah maafin sama Allah. Tetap Allah terima sholatnya. Jadi kalau begitu, selain istighfar menjaga kita, istighfar menyempurnakan amal kita. Lalu kata Imam Ibnu Taimiyah, yarfa'ul abdu min maqamil adna ila a'la minhu akmal. Mengangkat seorang hamba dari tempat yang hina menjadi lebih sempurna. Dosa hina tidak? Coba Pak, kalau seandainya Allah tidak tutupi dosa-dosa kita, setiap orang yang kenalan sama kita langsung Allah buka dosa-dosa kita dan tertulis dosa-dosa ini di jidat. Kita akan dihargai orang atau akan dicela orang, Pak? Akan dicela orang. Allah tutupi dosa kita sehingga orang ketika kenal kita, dia nggak tahu dosa-dosa kita. Penutupan dosa ini itu namanya istighfar. Jadi istighfar, tadi sudah kita katakan, istighfar bukan hanya mengampuni dosa, tapi menutupi kekurangan kita. Sehingga orang nggak tahu dosa-dosa kita. Menutupi dosa-dosa kita, agar orang lain tidak tahu dan tidak terbongkar dosa-dosa kita, kebutuhan kita atau bukan? Kebutuhan kita. Berarti istighfar kita sangat butuh. Bukankah kita butuh agar tertutupi aib kita? Bukankah kita butuh agar tidak terlihat kekurangan kita? Bukankah kita butuh agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan-kebaikan kita sehingga orang lain tidak jauh dari kita? Kita butuh. Kalau kita butuh itu semua, maka berarti kita sangat butuh dengan istighfar. Istighfar itu kebutuhan kita. Di dalam masih berkata Ibnu Taimiyah, fa innal abdi lillahi fi kulli yawm bal fi kulli sa'ah bal fi kulli lahdah yasdadu ilman billahi wa basirah fi dini wa ubudiyati bahis yajidu fi dalika fi ta'amihi wa syarabihi wa nawmihi wa yaqidu wa qawlu wa fi'li wa yara taksiru fi hadaratil qulbi fi maqamatil aliyah wa itai haqiyah fa wa yahtaj ila istighfar. Manusia di setiap waktu, di setiap saat, bahkan di setiap keadaan dia bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya,
harusnya bertambah pula penghambaan dia kepada Allah. Ketika Allah berikan dia nikmat-nikmat, Allah berikan dia kemudahan dan kelapangan, Allah berikan dia makanan dan minuman, Allah berikan dia kesehatan, harusnya di setiap saatnya dia bertambah sempurna dalam penghambaan. Tapi kenyataannya manusia bisa jadi semakin banyak nikmat, semakin kurang di dalam penghambaan diri kepada Allah. Maka saat itu dia sangat butuh dengan istighfar di siang dan malamnya agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penghambaan dirinya. Kadang-kadang udah niat, Ustaz saya mau niat ini, apa niatnya? Mau sholat malam. Udah niat, Masya Allah. Ya enggak? Tiba-tiba ternyata bangunnya jam 6:30 pagi. Subhanallah. Allah jadikan dosa atau enggak, Pak? Istighfar. Ya Allah, kesiangan ana. Apa kata Allah? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau jadikan dosa kami lupa atau kami salah. Tapi besok-besok dia bikin lagi. Ya, mudah-mudahan bangun lagi 6:30. Ini berarti istighfar, dia butuh istighfar. Kamu itu berarti merencanakan itu namanya. Itu enggak boleh. Ketika kau menyesal dari bangunmu dan kau katakan astagfirullah, Allah ampuni kau. Allah lupakan itu. Tapi ketika kau berencana di hari berikutnya dengan rencana yang sama, ketika itu istighfarmu cuma di lisan dan itu yang bukan Allah inginkan. Siapa di antara kita yang terus amalnya naik gak pernah turun? Gak ada. Siapa di antara kita yang hubungan suami istri baik gak pernah berantem? Cuma di TV gak ada yang kayak begitu. Kadang-kadang marah sama pasangan, iya tidak? Kadang-kadang marah sama anak, iya tidak? Bahkan ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kadang-kadang ucapanku ini gak benar sama keluargaku. Gimana ya Rasulullah? Bukankah Allah telah memberikan engkau istighfar, kata Rasulullah. Jadi ada terkadang keadaan-keadaan yang kita tuh merasa bahwasannya ini saya gak pantas begini. Tapi berulang berjatuh lagi. Solusinya apa? Istighfar. Kenapa? Istighfar itu akan memperbaiki diri kita. Karena istighfar dan kita mengakui kelemahan itu dalam hati menjadi sebuah titik awal Allah akan perbaiki kita perlahan demi perlahan. Kenapa? Karena ketika dia istighfar berarti dia mengakui dia ini kekurangan. Contoh tadi, ketika seorang suami mengucapkan sesuatu yang jelek kepada istrinya. Terucap itu. Tapi dia tahu, astagfirullah. Besok jatuh lagi yang sama, astagfirullah. Besok jatuh lagi yang sama, astagfirullah. Apakah dia putus asa? Jangan. Jangan putus asa. Kenapa? Kau yang mengakui kekurangan dirimu dan mohon ampun kepada Allah terhadap kekurangan dirimu, Allah yang akan memperbaiki dirimu. Jadi istighfar itu juga kebutuhan kita karena salah satu sebab Allah akan memperbaiki kita. Karena ada beberapa keadaan yang kita sendiri memperbaiki diri kita sendiri susah. Udah pengen tekad niat kuat, jatuh ke situ lagi. Begitu di masjid, ketemu teman-teman yang baik-baik, insya Allah, Masya Allah. Ana insya Allah deh, pulang dari masjid ini, sholat 5 waktu ke masjid, ana nggak di rumah lagi sholat, di masjid. Begitu sampai rumah dia ketiduran karena capek taklimnya. Ketiduran ternyata azan maghrib pun lewat, masih di rumah belum ke masjid. Istighfar. Istighfar. Perlu dia putus asa? Jangan. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang terkadang kita sadari atau tidak, kita tidak sempurna dalam amal. Tutup itu dengan apa? Tutupnya dengan istighfar. Tetapi istighfarnya bukan hanya dengan lisan. Tetapi saya dengan hati menyesal, tapi nggak berubah-berubah Ustadz. Allah yang akan melihat kejujuran dirimu kalau kau ingin berubah. Maka di sini disebutkan juga Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah tadi, bahwasannya fahuwa yahtaju ila istighfar ana al-laili wa atrafun nahar bal huwa matar ilaih. Kita sangat membutuhkan istighfar di tengah siang dan tengah malam,
bahkan sangat darurat kita membutuhkan istighfar. Coba Pak. Tadi kita bilang istighfar menyebabkan Allah menjaga kita dari dosa. Istighfar Allah akan menjadikan ibadah kita menjadi sempurna. Istighfar Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri kita. Berarti ini kebutuhan kita di setiap harinya. Disebutkan juga oleh para ulama, ya, bahkan istighfar itu termasuk di antara amal kebaikan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jika seorang hamba mendapatkan kekurangan dalam dirinya, kekurangan dalam hak-hak dan kewajiban dia kepada Allah, kepada anak, kepada keluarga, atau mungkin kepada teman dan kerabatnya, mungkin dia melakukan sesuatu kekurangan atau sesuatu dosa, maka ketika itu dia membutuhkan istighfar. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, "Annali lisanun darban ala ahli." Ya Rasulullah, kadang-kadang aku ini punya lisan yang kepada keluargaku kurang terjaga. Apa katanya? Faqala lahu, "Aina anta min istighfar?" Maka Rasulullah mengatakan kepada dia, "Di mana kamu posisimu dengan istighfar?" Apalagi kita. Maaf nih, hampir kita semua. Dari kecil mungkin terbiasa dengan tabiat yang tidak terlalu kental dengan agama. Bahkan mungkin dari kecil kita terbiasa dengan kehidupan yang umum. Itu bertahun-tahun seperti itu tabiat kita. Tiba-tiba kita di umur 40 tahun, 35 tahun baru kenal agama. Berarti tabiat ini udah berapa tahun terbentuk, Pak? Kalau baru kenalnya umur 40 tahun, baru tabiat ini sudah terbentuk 40 tahun. Di 40 tahun ini ingin merubah yang sudah 40 tahun pernah berjalan. Apakah merubahnya 1 hari bisa, Pak? Apakah merubahnya 2 minggu bisa, Pak? Ustadz, saya udah ngaji 3 tahun, Ustadz. Ngaji kamu 3 tahun, tabiat kamu yang pernah ada 30 tahun. Jadi 3 tahun ngaji, 3 tahun ke masjid itu masih perang batin, Pak. Kenapa? Karena terbentuknya sudah lebih lama. Apa yang Allah kasih untuk kita? Jangan putus asa. Kamu jatuh lagi dan kamu punya kekurangan lagi. Tapi kamu punya istighfar. Jangan sampai ketika berulang jatuh dalam kesalahan, yang berusaha untuk bangun dan memperbaiki diri, akhirnya tiba-tiba bilang, ya udahlah, saya memang cocok masuk neraka aja, saya mah gak apa-apa begini, masuk neraka aja. Gak boleh. Putus asa itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa besar sendiri. Dia gak ngapa-ngapain, cuman putus asa saja. Itu dosa besar. Disebutkan juga, dikatakan oleh para ulama, maka dikatakan di sini, ya, maka dari itu istighfar ini memiliki kedudukan yang tinggi. Kebutuhan kita dalam keadaan kapanpun, siang dan malam, kita butuh istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak istighfar yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan beraneka ragam konteks Al-Qur'an tentang istighfar. Yang pertama, konteks dalam perintah. Disebutkan di Quran perintah beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 119. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Istighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah. Contoh lain di surat Fussilat ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepada Allah. Perhatikan ini surat Fussilat ayat 6. Perintah istiqomah dan perintah istighfar. Kenapa perintah istiqomah setelah itu perintah istighfar? Karena tidak ada orang yang istiqomah terus-terusan, pasti ada sedikit dia tergelincir, tapi besar dan kecilnya beraneka ragam. Gak ada orang yang terus-menerus lurus, gak ada dosa, gak ada. Gak ada orang terus-menerus rajin taklim, gak ada.
Gak ada orang terus menerus naik imannya, gak ada. Ada waktunya dia tergelincir sedikit. Maka kata Allah, wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kepada Allah. Apa jawabannya? Kalau kita diperintahkan istiqomah, kita akan mengatakan, ya Allah, aku nggak bisa sempurna istiqomah. Kan pasti begitu jawabannya. Maka Allah katakan, wastaghfiruh, mohon ampun kepada Allah. Allah nggak minta sempurna dalam istiqomah kita, tapi Allah minta istighfarlah kita ketika kita istiqomah. Itu ayat-ayat perintah. Maka hukum asal perintah adalah wajib, maka beristighfar itu wajib. Ada juga dalam Al-Quran ayat yang memuji orang yang istighfar. Contoh, di dalam surat Al-Imran ayat 17, Allah memuji orang-orang yang istighfar. Al-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sama seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Ketika di surat Az-Zariyat ayat 18 Allah menceritakan tentang penghuni surga, salah satu amalan penghuni surga adalah wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu sahur mereka beristighfar. Allah puji penghuni surga. Berarti istighfar termasuk amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dikontekskan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwasannya Allah menyebutkan akan mengampuni orang-orang yang minta ampun. Akan mengampuni orang-orang istighfar. Contoh di surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurur rahima. Barang siapa yang beramal jelek atau dia menzolimi dirinya. Surat An-Nisa ayat 110. Apa kata Allah? Thumma yastaghfirillah. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Yajidillaha ghafuran rahima. Dia akan mendapatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Terkadang juga, ini masih di dalam Quran. Kadang Allah memanggil hamba-hambanya untuk bersegera bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang di dalam Al-Qur'an Allah memberikan motivasi kepada nabi agar para nabi mengucapkan istighfar. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya Muhammad, ketahuilah tentang la ilaha illallah dan mohon ampunlah, istighfarlah untuk dosamu dan orang-orang beriman dari laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah memberikan peringatan yang keras kepada mereka yang putus asa dari ampunan Allah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, tidak lain dia adalah orang-orang yang tersesat. Dalam surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman, "Innahu la yai'asu min ruhillah illa qaumul kafirin." Sesungguhnya tidaklah mereka putus asa dari ruh dan pertolongan Allah kecuali dia orang-orang yang kafir. Maka orang yang putus asa dari ampunan Allah dikarenakan dia berulang melakukan dosa yang lebih besar bisa jadi di sisi Allah bukan dosa yang dia lakukan, tapi putus asa yang dia ucapkan bisa jadi lebih besar di sisi Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, dia telah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain atau disebutkan pula, istighfar ini salah satu amalan para nabi. Amalan para nabi, hampir semua nabi, amalan mereka adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan
Salah satunya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berkata, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Kalau kau tidak ampuni kami, kau tidak rahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Ini Nabi Adam alaihissalam. Contoh lain Nabi Nuh alaihissalam, amalannya pun sama, beristighfar kepada Allah. Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, atau Nabi Nuh berkata, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Rabbighfirli, kata Nabi Nuh, ya Allah, ampuni aku. Ini istighfar. Wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'mina, dan untuk mereka yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dari laki-laki dan perempuan. Dan jangan kau tambah kepada orang-orang yang zalim illa tabara, kecuali kecelakaan. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam disebutkan pada surat Al-A'raf, dia pun mohon ampun kepada Allah. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Ya Allah, ampuni aku dan saudara laki-lakiku dan masukkan kami dalam rahmatmu. Maksud saudara laki-lakinya adalah Nabi Harun alaihissalam. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 dan sampai pada ayat 82. Nabi Ibrahim berkata, Alladzi khalaqani wa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu wa huwa yashfin, walladzi yumituni thumma yuhyin, walladzi at'ama ayaghfira li khati'ati. Dialah Allah yang aku sangat berharap agar dia mengampuni dari dosa-dosaku yaumuddin. Ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga contoh lain Nabi Yunus alaihissalam. Kita sekarang membawakan dalil-dalil para nabi pun banyak beristighfar. Para nabi, padahal mereka orang-orang mulia di sisi Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Yunus mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, tidak ada yang kuibadahi kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Contoh lagi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam pun mengatakan, wa dhanna Daud annama fattannahu fastaghfara rabbahu. Kemudian Daud beristighfar kepada Rabbnya, wa kharra raki'an wa anab. Bahkan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW dalam sebuah majelis, mereka para sahabat sebagian yang mendengar Rasulullah mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku dan terima taubatku, sesungguhnya engkau penerima taubat lagi maha penyayang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata sahabat, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW beristighfar dalam satu majelis lebih daripada 70 kali. Contoh lagi Abu Bakar As-Siddiq, selain para nabi, orang soleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang aku berdoa di dalam sholatku dengan doa tersebut. Maka Rasulullah mengajari Abu Bakar As-Siddiq dalam doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan banyak kezaliman. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indak, ampuni aku dari ampunan sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, kasihani, sayangi aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu juga Umar bin Khattab. Selain para nabi, selain Abu Bakar, Umar bin Khattab pun pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah istaghfirli, ya Rasulullah mohonkan ampun kepada Allah untuk diriku. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu ada yang bernama Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab,
maka Umar bin Khattab selalu menunggu dan mencari Uwais Al-Qarni datang ke Mekah. Begitu Uwais Al-Qarni datang ke Mekah, yang diminta oleh Umar bin Khattab kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, mohonkan istighfar kepada Allah. Abu Bakar mohon istighfar, Umar mohon istighfar, para nabi amalan mereka istighfar, maka kita pun sangat pantas untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan, ana astaghfirullah fi kulli yaum aktsar min mi'atil marrah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, aku beristighfar kepada Allah satu hari lebih daripada 70 kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan lebih daripada 100 kali. Padahal dia nabi, orang suci. Nabi yang sangat hampir dikatakan tidak ada kesalahannya. Tapi dia beristighfar kepada Allah. Kita berarti sangat butuh istighfar kepada Allah. Ibadah istighfar ini enggak butuh di masjid, tidak harus pula berwudu, tidak pula harus dalam keadaan tertentu. Kapanpun kita bisa istighfar. Lagi duduk, lagi berdiri, lagi di kendaraan, lagi berjalan, istighfar kepada Allah. Biasakan zikir kita, lisan kita istighfar kepada Allah. Apa yang kita dapatkan kalau kita mengikuti para nabi dan orang-orang soleh yang banyak beristighfar kepada Allah? Disebutkan para ulama di antara samaratul istighfar, buah dari istighfar yang pertama adalah akan digugurkannya dosa dan diangkatnya derajat. Kalau tergugurkannya dosa dan diangkatnya derajat, berarti akan datang cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yatlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidullahu ghafurur rahima. Barang siapa yang beramal jelek atau berlaku zalim, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia dapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama. Istighfar akan menggugurkan dosa. Bahkan dalam hadis yang kita baca tadi, "Lau anna ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu salah siang dan malam, dan aku memohon, aku mengampuni dosa-dosamu. Mohon ampunlah padaku, aku ampuni dosamu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, "Lau ana dzunubuka ananas sama'i, tsumma ataitani." Kalau seandainya dosamu itu memenuhi langit, tsumma astaghfartani, kemudian kau istighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli dengan dosamu. Di antaranya juga orang yang banyak beristighfar akan terhindar dari musibah. Kalau seandainya dia tertimpa musibah, maka musibah akan terangkat darinya. Atau kalau seandainya dia tertimpa musibah, musibah yang tertimpa dengan dirinya tidak akan memudaratkan dia. Jadi kalau ada orang bilang istighfar, katanya istighfar menjaga dari musibah. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang menimpa dirimu itu dikarenakan dosa dan perbuatan tanganmu, wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah ampuni. Berarti kalau semakin banyak istighfar, semakin banyak musibah itu terjaga dari kita. Bahkan di dalam riwayat Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Shafat ayat 143 dan Shafat ayat 144. Perhatikan 143, 144. Apa kata Allah? Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Kalau seandainya Yunus itu tidak bertasbih, tentu dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Berarti disebabkan tasbihnya Yunus tidak Allah takdirkan untuk tetap hidup di perut ikan. Sekarang apa tasbihnya Yunus? Kita sudah tahu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus mengatakan, yang Allah gambarkan di Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kata para ulama, salah satu sebab musibah yang ada pada kita agar terangkat banyak istighfar.
Kalau ternyata kita banyak istighfar, musibah masih ada, yakin musibah itu tidak akan memudaratkan kita. Bahkan bisa jadi musibah itu akan ringan. Kalau diumpamakan seperti orang yang menggunakan tameng. Kalau dia menggunakan tameng atau baju besi, ketika dia menggunakan baju besi yang kuat, lalu ada panah-panah yang tidak kuat, anak panah yang memanah dia tapi tidak kuat, maka baju besi tadi sama sekali tidak berpengaruh dengan anak panah yang ada pada dia. Tapi kalau dia menggunakan baju besi, menamengi dirinya, tapi ternyata yang menembaki dia adalah panah-panah baja yang kuat. Mungkin baja itu, panah itu akan tetap nancap di baju besinya, tapi tidak akan pernah sampai ke dadanya. Begitulah kita. Panah-panah itu bagaikan dosa-dosa yang menyebabkan kita mendapatkan hukuman Allah. Istighfar itu bagaikan baju besi yang kita gunakan. Mana yang lebih kuat? Kalau yang lebih kuat istighfar kita, maka panah-panah tadi tidak akan bisa memudaratkan kita. Tapi kalau ternyata yang lebih kuat adalah dosa-dosa kita dan istighfar kita sangat lemah, maka bisa jadi dosa-dosa tetap menimpa kita, tapi tetap terhalangi dengan istighfar sesuai dengan kekuatan istighfar yang kita lakukan. Disebutkan juga oleh para ulama, faedah yang ketiga dari istighfar adalah menyebabkan rizki itu datang, dimudahkan ya punya anak, dan diberikan kemudahan atau diberikan bentangan harta. Dalilnya surat Nuh ayat 10-12. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh berkata kepada kaumnya, "Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara." Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan turunkan dari langit untuk kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan bentangkan bagi kalian harta. Wa banin. Allah akan berikan kalian keturunan dan anak. Wa yahmil lakum jannatin yaj'al lakum anhara. Bahkan Allah jadikan wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun dan Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalau istighfar itu kita lakukan, Allah akan berikan surga. Allah akan berikan kebun-kebun. Kebun-kebun ini adalah sumber rezeki. Allah berikan anak. Allah bentangkan harta. Apa sebabnya? Istighfar. Maka dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri. Maka faqala lahu istighfar. Laki-laki ini mengeluh tentang hidupnya. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang tersebut, istighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang lain yang fakir, mengeluh kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pun mengatakan kepada orang kedua ini, istighfarlah kepada Allah. Lalu datang lagi orang yang ketiga, yang dia merasa kering kebunnya dan tidak panen kebunnya. Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan kepada orang ketiga ini, istighfarlah kepada Allah. Lalu murid-muridnya berkata kepada Hasan Al-Basri, datang orang yang mengeluh pertama, kau perintahkan istighfar. Orang yang kedua pun kau perintahkan istighfar. Ma qulta min indi syai'an. Maka kata muridnya, kenapa kau perintahkan mereka istighfar? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, Innallaha ta'ala yaqulu fi surat An-Nuh. Karena Allah berfirman pada surat An-Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan pada kalian, istighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, yursilis sama alaikum mitrara. Allah akan turunkan dari langit hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan bentangkan untuk kalian harta dan Allah akan berikan kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini kata para ulama dalil istighfar itu memudahkan rizki. Istighfar itu memudahkan orang punya anak. Orang yang belum punya anak, suami, istri, pasangan, banyak istighfar kepada Allah. Bisa jadi dengan banyak istighfar Allah berikan dia keturunan. Atau orang yang kesulitan ekonomi, atau orang yang belum dapat kerjaan,
boleh banyak istighfar kepada Allah. Karena di dalam ayat Al-Quran tadi ketika dia banyak istighfar, waja'al lakum jannati waja'al lakum anhara. Allah akan berikan bagi dia kebun-kebun. Sementara di masa itu kebun merupakan penghasilan yang luar biasa. Disebutkan juga para ulama, di antara faedah istighfar adalah memperkuat diri. Memperkuat fisik, memperkuat badan, dan memperkuat hati. Itu faedah istighfar. Kadang kita lemah, malas, khumul, istighfar. Kadang fisik kita mudah sakit, gampang capek, istighfar. Kadang kita merasa letih, istighfar. Mana dalilnya? Al-Quran. Surat Hud ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Tentang Nabi Hud alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, Nabi Hud terkenal dengan orang yang kuat, kaumnya pun orang-orang yang kuat. Maka Nabi Nuh Hud berkata, "Wahai kaumku, istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara." Allah akan turunkan dari langit hujan yang deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan untuk kalian kekuatan kepada kekuatan yang lain untuk kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan jangan kalian berpaling menjadi orang-orang mujrim. Di dalam ayat ini Allah mengatakan ketika Hud berkata pada kaumnya bahwasannya wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan kepada kalian kepada kekuatan yang lain. Jadi istighfar itu menguatkan hati, menguatkan fisik, menghilangkan keletihan, menghilangkan kelemahan. Di antara kelemahan juga adalah kelemahan iman. Bukan hanya kelemahan fisik, tapi kelemahan iman, kelemahan tekad, kelemahan diri untuk bisa berbuat yang lebih baik. Bagaimana caranya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membanyak istighfar akan Allah berikan kekuatan. Juga di antaranya sebab atau faedah beristighfar adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya menjadi suci, bersih, bercahaya, dan Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam Al-Qur'an surat Mutaffifin Allah menyebutkan bahwasannya hati mereka akan tertutupi dikarenakan dosa-dosa mereka. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, fa innahu la yaghan ala qalbi. Sesungguhnya dosa itu akan menutupi hati. Wa inni la astaghfirullah fi yaumi mi'atil marrah. Aku memohon ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Jadi kalau la yaghan dalam hati itu maksudnya adalah dosa itu akan tidak menyamankan di hati, menggelisahkan di jiwa, mengotori hati, menyebabkan hati tidak tentram. Maka Rasulullah mengatakan, aku beristighfar kepada Allah. Karena istighfar itu akan membersihkan hati. Juga di antaranya, selain melapangkan hati dan menguatkan hati, istighfar menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 222. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dan juga istighfar yang terakhir atau di antara faedah istighfar berikutnya, istighfar itu akan menyebabkan makhrajan, jalan keluar, dan akan menyebabkan farjan, kebahagiaan dan ketentraman. Dalam sebuah riwayat, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah berkata, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan setiap kegundahannya jalan keluar, dan Allah akan jadikan setiap kesempitannya Allah akan jadikan kegundahannya farjan, kelapangan. Allah jadikan kesempitannya jalan keluar. Allah berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa faedah istighfar yang disebutkan para ulama. Kalau dikatakan kapan waktu istighfar yang terbaik? Waktu istighfar yang terbaik ketika kita merasa berbuat dosa. Itu yang terbaik. Tapi di antara waktu-waktu yang terbaik beristighfar selain setelah berbuat dosa adalah di waktu sahur. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wabil ashari
hum yastaghfirun. Dan juga di antara tempat waktu istighfar yang paling baik adalah setelah melakukan ibadah. Baik itu ibadah salat ataupun ibadah haji ataupun ibadah umroh, di situ disunahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, ya mungkin ini sebagian yang kita bahas tentang permasalahan-permasalahan istighfar. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Ustadz, istighfar saat di pagi dan sore dianjurkan 100 kali. Tapi apakah boleh lebih? Perhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 100 kali. Berarti 100 itu sebenarnya jumlah minimal. Lebih dari 100 kali itu berapa? Nggak ada batasnya. Jadi kalau kita beristighfar ternyata hitungan kita jadi 110, bukan berarti kita menyalahi, bukan. Karena lafadz hadisnya, aku beristighfar kepada Allah aksar min mi'atil marrah, lebih banyak daripada 100. Berapa itu lebih banyak daripada 100? Berarti boleh berapa saja di atas 100. Allahu a'lam. Apakah istighfar itu akan berdampak baik untuk orang tua, anak, dan pasangan kita? Jelas. Apa hubungannya? Kadang-kadang dosa itu berdampak buruk kepada tunggangan kita, kepada anak kita, kepada diri kita. Dan bagaimana supaya dampak buruk dosa itu tidak terjadi? Salah satunya adalah istighfar. Maka istighfar pun itu akan mempengaruhi diri kita, anak kita, keluarga kita, kerjaan kita. Istighfar kepada Allah. Jadi kalau kita punya sebuah masalah yang betul-betul sulit, kita terpikirkan dengan masalah itu, jangan pernah berhenti beristighfar. Akui kesalahan. Tapi tadi kita bilang, istighfarnya dibarengi dengan hati yang mengakui kekurangan dan dosa-dosa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz bertanya, tahun ini tahun yang terasa berat untuk anak pribadi. Banyak cobaan yang datang bertubi-tubi, terutama masalah ekonomi. Suami tidak mengizinkan anak untuk bekerja, padahal niat anak untuk membantu. Apakah cobaan ini bisa teratasi dengan memperbaiki sholat dan memperbanyak istighfar? Jelas. Jangan kau katakan apa hubungannya Ustadz, saya butuh kerja, saya bukan butuh zikir. Ketahuilah setiap kau mohon ampun kepada Allah dan kau terus panggil nama Allah. Lalu Allah tahu apa yang menggundahkan hatimu. Mungkinkah Allah membiarkan kau dalam kegundahan? Gak mungkin. Sudah dikatakan tadi, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istaghfir rabbakum. Kalau kalian istighfar, yumdidkum. Allah akan bentangkan pada kalian mal, harta, wal banin, dan anak. Allah alam. Istighfar contoh lain, ya. Istighfar itu menyebabkan mohon ampun, bertaubat, itu menyebabkan Allah berikan jalan keluar kepada kita. Apa contohnya? Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, apa yang dia pertama kali katakan? Dia mengakui kekurangan dirinya. Ya Allah, la ilaha subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka Allah katakan, kalau seandainya dia tidak bertasbih kepada Allah, dia akan tetap ada di perut ikan sampai hari kiamat. Berarti kenapa Allah keluarkan dari perut ikan? Karena dia bertasbih. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kesulitan keluar dari perut ikan saja Allah keluarkan dia. Apalagi kita kesulitan-kesulitan dunia kita. Kita enggak tinggal di perut ikan kita. Ya tidak? Perut ikan mau cari makan di mana, Pak? Mau cari uang di mana dalam perut ikan? Enggak bisa. Tapi Allah keluarkan dia. Kita masih hidup di alam yang bebas ini. Kita banyak istighfar kepada Allah, Allah mudahkan kita. Tapi tetap dalam catatan saya ingatkan lagi, istighfar yang jujur dalam hati, memohon ampun dan mengakui kekurangan diri. Jangan pula istighfar tujuannya murni supaya Allah berikan dunia. Dalam hatinya nggak ada penyesalan. Beda nggak ini Pak? Dia tetap istighfar di dalam hatinya tapi nggak merasa diri bersalah, nggak merasa diri penuh kekurangan. Cuman dalam hatinya banyak istighfar aja supaya Allah berikan. Tetap Allah berikan. Allah nggak bakhil, Allah nggak pelit, Allah tetap berikan. Tapi dampak dahsyatnya berbeda dengan dahsyatnya Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam begitu dahsyat? Selain dia Nabi, orang soleh,
dia menghadirkan di dalam hatinya bahwasannya aku ini bersalah, aku punya kekurangan, dengan kekuranganku ini mohon ampun ya Allah, mudahkan untukku. Allah alam. Ustaz, kalau istighfar astagfirullah rabbal baraya minal qataya, istighfar ini bagaimana? Apakah dibenarkan? Apakah artinya syukran Ustaz? Iya. Ada kalimat istighfar yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Ini sayyidul istighfar ini yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika astaghfiruka. Ya kan? Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika. Abu'u laka bi a'udzubika min syarri nafsi. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar. Jadi kalau kita mau baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini, Allah akan ampuni dosanya walaupun dia banyak dosanya. Jadi kalau ditanya, mana istighfar yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Kalau nggak bisa mengucapkan istighfar yang panjang seperti itu, cukup mengatakan astagfirullah, itu pun boleh. Allah a'lam. Ustaz, bagaimana menghadirkan hati dalam istighfar? Saat awal hijrah, saya bisa sampai nangis dalam beristighfar, tapi semakin hari kenapa semakin hilang? Dan bagaimana solusinya? Iya, itulah kita manusia. Awal-awal hijrah masih sangat lengket dengan kekurangan dan dengan dosa-dosa kita. Sehingga kita merasa bahwasannya kita penuh dengan kekurangan dan dosa dan istighfar kepada Allah. Begitu sudah mulai hijrah, sudah mulai beribadah, sudah mulai memperbaiki diri, kadang-kadang datang tiupan syaitan, kamu sudah tidak berdosa. Sehingga ketika beristighfar pun tidak lagi bisa menghadirkan hati sehingga menyesalan dengan penyesalan yang paling dalam. Tetapi itu manusiawi. Manusiawi. Yazid wa yanqusul iman, itu manusia. Kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Lalu bagaimana menghadirkan di dalam hati tentang istighfar itu? Hadirkan tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Tentang kemalasan kita. Tentang kekurangan akhlak kita. Tentang kekurangan ibadah kita. Tentang mungkin kecongkakan diri kita. Kekurangan ilmu kita. Hadirkan dalam hati kita segala sesuatu yang menunjukkan bahwasannya kita ini butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Ya. Jadi kadang nangis atau kadang tidak itu merupakan suatu yang manusiawi, tetapi terkadang untuk menghadirkannya lagi ingatlah segala bentuk kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya anak perempuan yang sudah menikah. Bagaimana menghadapi orang tua yang jika punya keinginan harus diikuti dan tidak bisa kami tuntut keinginannya? Mereka terlontar dari lisan orang tua kami bahwa kami ini anak yang durhaka, tidak tahu membalas budi orang tua. Orang tua saya keduanya sudah salaf sejak lama. Bagaimana menghadapi orang tua yang jika punya keinginan harus diikuti? Saat tidak kami ikuti keinginannya, maka terlontar dari lisan orang tua kami bahwa kami ini anak yang durhaka, tidak tahu membalas budi orang tua. Orang tua saya keduanya sudah salaf sejak lama. Saya rasa kalau kamu sudah mengaji, orang tuamu sudah mengaji, itu insya Allah banyak solusi yang bisa dikerjakan. Ini orang tua sudah ngaji, orang tua meminta sesuatu padamu. Selama itu, pastilah kalau orang tua sudah ngaji juga tidak akan mungkin meminta sesuatu yang haram. Ini positif pikiran saya. Tidak mungkin dia meminta yang haram. Apa hukumnya jika orang tua meminta sesuatu kepada kita yang kita mampu kerjakan? Kenapa kau tidak kerjakan? Ya. Saat tidak bisa kami turuti keinginannya, maka terlontar dari lisan orang tua kami bahwa kami ini anak yang durhaka. Ya.
Katakan saja ketika kau tidak mampu, katakan tidak mampu. Sejauh mana saya seorang anak perempuan yang sudah menikah ini berbakti kepada orang tua? Apakah jika kami mengikuti kemauan suami dan itu bertolak belakang dengan kemauan orang tua kami dianggap durhaka? Apakah benar begitu syariatnya Ustadz? Ketika kau wanita dan kau punya suami dan kau hidup dengan suamimu dan sekarang kau di bawah tanggung jawab suamimu, lalu ada orang tuamu yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah suamimu, Allah alam, jika perintah ini tidak melanggar syariat, maka perintah suami dikedepankan. Perintah suami dikedepankan. Jadi tidak perintah orang tua. Contoh begini, kata orang tua, datang kamu sekarang. Kata suami, entar dulu, jangan sekarang. Nanti kalau saya pulang kerja, baru kamu datang. Mana yang didahulukan? Suami, bukan orang tua. Ya, dan orang tuanya harus memahami ini. Ketika dia telah menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki, berarti dia telah memberikan anak perempuannya itu untuk patuh kepada laki-laki tadi. Allahu a'lam. Izin bertanya, Ana minta nasihat Ustadz, ibu Ana menyimpan semacam jimat berupa sabuk putih. Ibu Ana menyimpan jimat berupa sabuk putih. Pertanyaannya, bagaimana sikap Ana ahsan kepada ibu mengenal hal ini? Hanya sekedar info, ibu Ana seorang yang keras hati dan susah menerima masukan dari anaknya maupun orang lain. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Ibu, itu adalah jimat. Rasul mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah syirik. Lalu kau belajar, anak belajar juga membaca tentang tauhid dan dalil-dalil tauhid tentang haramnya jimat. Ya, lalu kasih tahu kepada orang tua. Ya, kalau dia tidak mau mendengarkan, yang penting kau sudah memberitahukan, maka telah gugur kewajibanmu. Ana dan saudara kandung Ana kerap diadu domba oleh ibu Ana sendiri. Ibu Ana sering menceritakan kejelekan anak-anaknya. Apabila salah satu di antara kami sedang tidak duduk bersama, terkadang kami jengkel dengan sikap ibu. Tapi kami terbentur perintah agama mengharuskan kami untuk selalu bakti kepada orang tua. Iya, kadang-kadang ada orang tua yang bukan mau mengadu domba. Tidak, bukan orang tua mau mengadu domba. Tapi terkadang ada orang tua yang salah bersikap. Maksudnya bagaimana? Dia sebenarnya sedang kesal dengan anaknya yang pertama. Tapi kekesalan dia dengan anak pertama ini pengen dia ungkapkan, bingung dia ungkapkan ke siapa. Akhirnya dia cerita kepada anak kedua. Ketika dia bercerita kepada anak kedua, bukan berkeinginan mengadu domba anak pertama, anak kedua. Dia sebenarnya sedang curhat. Tetapi karena kelemahan ilmu dan pengetahuan dia anggap ini cuma sekedar curhat. Sementara yang mendengar itu menganggap adalah kau menceritakan sesuatu yang menyebabkan aku benci dengan saudaraku. Nah, ini berarti faktor yang terpenting adalah salah satunya si anak memahami, si ibu butuh dengar cerita. Lalu dia tidak perlu membenci saudaranya. Lalu berikutnya, dia boleh ingatkan kepada ibunya. Ingatkan kepada ibu. Ibu gak boleh ngomong gitu. Sekarang, kalau ibu bercerita tentang, taruhlah kakaknya punya kekurangan. Ibu nasihati kakak. Kalau ibu cerita kepada saya tentang kekurangan kakak, dan itu tertancap di hati saya, ketika ibu meninggal, apa yang terjadi? Kakak dan adik akan saling membenci. Kenapa membenci? Karena kamu pernah menyakiti ibu. Karena kamu bersikap jelek sama ibu. Akhirnya meninggalnya orang tua seperti sudah bubar keluarga. Adik gak kenal kakak, kakak gak kenal adik. Siapa yang menanamkan itu? Ibu. Ini perlu dijelaskan kepada ibu. Kadang-kadang dia gak nyandak, gak nyampe pikiran dia ke situ. Yang penting aku sedang curhat. Itu yang dia sampaikan. Padahal curhat dia berdampak anak saling membenci. Lah sikap anak gimana? Sampaikan kepada ibu. Tidak boleh berbuat seperti itu. Ya. Jangan anak juga diam. Oh iya bu, iya bu, iya. Jadi ibu tambah semangat cerita. Iya bu, iya. Gak boleh. Gak boleh. Lalu gimana Ustadz? Itu memang anak si kakak punya masalah dengan ibu. Ibu bicara dengan si kakak.
Jika kita sudah zolim terhadap seseorang lalu meminta maaf terhadap orang tersebut tetapi tetap tidak mau memaafkan, apakah istighfar dosa zolim yang bisa dilakukan Ustaz? Kalau kita sudah minta maaf dan tidak dimaafkan, maka mudah-mudahan kita minta maaf kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku dan bukakan hatinya untuk memaafkan aku. Karena kalau dia tidak mau memaafkan, sementara kita sudah minta maaf, kecuali berkaitan dengan harta. Maafin ana ya, tapi utangnya nggak dibayar-bayar. Ya gimana mau maafin? Utangnya bayar dulu, baru minta maaf. Ya itu gampang Ustaz, yang penting minta maaf dulu. Ya dia nggak mau maafin kalau kamu nggak bayar, bayar dulu utangnya. Seperti itu. Jadi minta maaf beserta menunaikan hak. Sudah menunaikan hak dan minta maaf, lalu tidak dimaafkan, kau punya Allah yang Maha Pemaaf. Saya ingin bertanya, saya pernah baca katanya kalau sedih berlebihan itu tidak disukai. Apakah semua bentuk kesedihan tidak Allah sukai? Saya pernah melakukan kesalahan, saya merasa benar-benar menyesal, takut kepada Allah. Enggak maafkan saya. Udah lama saya selalu menangis dan sholat berdoa. Seperti ini karena mau diampuni oleh Allah. Apakah Allah akan mengampuni saya, Ustaz? Iya, Allah akan mengampuni kamu. Allah akan mengampuni kamu. Kesedihanmu yang mendalam yang tidak boleh adalah ketika kesedihan itu yang akan mengantarkan dirimu kepada apa? Yang kesedihan mendalam yang tidak boleh itu adalah kesedihan dirimu yang mengantarkan engkau putus asa dari rahmat Allah. Itu enggak boleh. Enggak boleh kau putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Apakah dosamu pernah ingin membunuh Nabi? Enggak. Apakah kau pernah memukul Nabi? Tidak. Apa dosa yang kau lakukan? Apakah kau pernah membunuh 100 jiwa? Tidak. Orang yang pernah membunuh Nabi Allah maafkan. Orang yang pernah bunuh 100 jiwa Allah ampuni. Lah dosa kita nggak nyampe bunuh 100 jiwa lalu kita kecewa dengan diri kita lalu patah hati seolah-olah Allah nggak ampuni kita. Bisa jadi itu adalah tipuan syaitan kepada kita. Jangan menganggap remeh dosa, benar. Tapi jangan pula berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Iya, sampai kapan? Ya harus sedih terus. Pengen juga nggak sedih? Ya Allah, jangankan kita ya. Kita yang di zaman ini yang banyak ketergelinciran kita ini. Abu Bakar, Umar itu ketika mencari Uwais tadi kita bilang apa yang dia minta? Minta diampuni. Ya Uwais bilang sama Allah, doakan sama Allah agar Allah mengampuni aku. Jadi di dalam hatinya itu tetap ada kesedihan bahwasannya aku ini perlu diampuni oleh Allah. Kesedihan yang wajar dalam porsi yang wajar itu adalah bentuk keimanan. Tapi kesedihan yang mengantarkan kepada keputusasaan itu kesedihan dari syaitan. Yang itu yang nggak boleh. Allahu a'lam. Mungkin ini saja kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita. Allah mengampuni kita. Paling tidak dari pertemuan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, sebesar apapun futurmu, istighfar kepada Allah. Selemah apapun ibadahmu, kau punya Allah yang Maha mengampuni. Kau bisa ibadah dengan lisanmu dan hatimu dimanapun kau berada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh kita penuh kekurangan, tapi jangan pernah kita putus asa agar Allah mengampuni kita. Boleh kita ini kadang baik, kadang jelek. Bukan berarti saya anjurkan. Manusia itu kadang baik, kadang jelek. Kadang futur, kadang semangat. Kadang-kadang dia kayak ustadz, kadang-kadang dia gak kayak ustadz. Ya subhanallah. Jangan pernah putus asa. Kita punya Allah yang Maha Pengampun. Istighfar kita bisa diampuni oleh Allah. Lisan kita mengucapkan, ya Allah ampuni aku akan ampuni kalian. Kalau seandainya kalian membawa dosa seisi langit dan kalian mohon ampun kepada aku akan ampuni, kata Allah. Jadi kita memang terkadang tidak bisa suci dari dosa. Tapi kita bisa membersihkan diri kita dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini saja kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.